إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في الكتاب القرآن العظيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أيها الحاضرون Sidang Jumat rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bermodal ketaatan kita kehambaan Allah, hari ini Jumat yang penuh berkah. Kita hadir menunaikan kewajiban sebagai insan kamil, sebagai manusia yang sempurna atas karunia akal yang diberikan Allah. Hadir menunaikan perintah Allah, semoga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-Jum'ata lahu, bahwa Jumat itu li Jum'ah, untuk Jum'ah yang lainnya, untuk Jum'ah berikutnya, atau Jum'ah yang lalu, maka menjadi mukaffirat ala janbi, menjadi penutup dosa, penggugur atas segala dosa-dosa kita. Hadirin ihwatu iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam kehidupan manusia di dunia ini. Al-Baqarah ayat 28 itu memberi perhatian penuh kepada kita, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya hidup dan mati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khatib tadi sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan kaifa takfuruna billah. Khitabnya kepada manusia, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah, disebut sebagai orang-orang kufar. Ayat ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut sebagai istifham. Allah bertanya, tapi pertanyaan Allah tidak butuh jawaban seketika saat ini. Disebut sebagai istifham inkari, menunjukkan bahwa kenapa? Kenapa hai manusia, hai seluruh manusia di jagat raya ini, kaifa takfuruna billah, engkau membangkang saja kepada Allah, engkau kufur saja kepada Allah. Kenapa engkau menutupi hati? Kalimat kufur, kufar, kafaro yakfuru, al-falahuna yakfurun nabat. Orang Arab menyebutnya kafaro yukaffiru, adalah menutupi, bagaikan seperti seorang petani menutupi biji-bijian dengan tanah. Bukan kalimat kasar, kalimat yang lembut, tetapi banyak orang yang tidak mau disebut kafir. Ajaran agama sebelah tidak suka disebut kafir, maunya non-muslim. Padahal kalimat ini sangat lembut. Para petani Arab menyebutnya ini lembut, menutupi. Makanya Al-Quran itu menyebut kata kafir lembut, tidak ada yang kasar. Kaifa takfuruna billah, kenapa engkau kafir saja kepada Allah? Kenapa engkau kufur kepada Allah? Menunjukkan
hendaklah kita menggunakan akalnya, menggunakan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk mengkaji, mempelajari, menggunakan akal sehatnya. Kenapa engkau kufur kepada Allah? Kenapa harus membangkang? Kenapa mengingkarinya? Kenapa menutupi hati? Wa kuntum amwatan, sedangkan manusia tadinya tidak ada alias mati. Sedangkan manusia berasal dari sesuatu yang tidak ada alias amwat, maut, kematian, tadinya tidak ada. Kita tadinya berada di tulang sulbi orang tua kita, ayah kita, bapak-bapak kita, dan itu mati, tidak ada. Sebelum kita ada menjadi ada. Ini mengindikasikan hikmah yang kita petik adalah bahwa yang berusaha, yang berkuasa, yang tadinya tidak ada menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyakum, dari yang tidak ada Allah lah yang menjadikannya ada, tidak ada menjadi ada. Lahirlah kita di kehidupan dunia sebagai kehidupan pertama. Seorang ulama menyebutnya, Syekh Mustafa Al-Fauzan menyebutnya bahwa kehidupan manusia ada 3. Pertama, kehidupan dunia. Kedua, kehidupan di alam barzah. Dan yang ketiga, kehidupan di alam akhirat yang kekal. Dunia sementara, alam barzah, alam penantian juga sementara, alam yang kekal adalah alam akhirat. Fa'ahyakum, dihidupkan di kehidupan yang kedua. Al-Baqarah ayat 28. Kehidupan pertama kali adalah manusia dihidupkan yang pertama kalinya. Kita masih hadir di sini. Saudara kita kemarin, tetangga kita mungkin, orang tua kita telah mendahului kita dan masih sudah menjalani kehidupan dan kematian satu kali. Dalam kitab tafsir Al-Marogi dijelaskan bahwa, dan juga Ibnu Katsir, tentang ayat yang menjelaskan wa kuntum amwatan fa ahyakum, ini menunjukkan bahwa manusia tidak mati satu kali, tidak hidup satu kali. Karena di ayat seterusnya Allah menyebutkan setelah fa ahyakum summa yumitukum, lalu Allah akan wafatkan mereka, lalu Allah akan matikan yang hidup di dunia ini. Karena dunia ini fana, dekat dengan kematian, dekat dengan kerusakan. Kalau Allah matikan dari sesuatu yang tidak ada, mati menjadi hidup, lalu Allah wafatkan menjadi mati lagi, menunjukkan kematian sudah 2 kali. Saudara kita yang kemarin mendahului kita, telah mendahului kita, dia sudah mati 2 kali. Dan manusia disebut matinya 2 kali dan hidupnya 2 kali, yaitu di kehidupan yang kekal, yang abadi, yang disebut dengan alam akhirah, yang diteruskan di ayat 28 surah Al-Baqarah itu, summa yumitukum, kemudian setelah itu aku akan hidupkan kembali, yang disebut dengan yauma yub'asu, hari di mana kita dibangkitkan. Dan ini harus diimani. Ada banyak orang yang mereka mengaku sebagai seorang muslim, tetapi mereka tidak yakin, seolah-olah tidak percaya dengan adanya kehidupan yang kedua kali. Kalau sudah punya pemahaman dalam pikirannya tidak percaya akan adanya kehidupan yang kedua kali, maka dia berarti punya pemahaman tidak ada surga dan neraka. Ada banyak orang yang mereka seperti seakan-akan tidak merindukan surga. Buktinya ketika dipanggil dengan suara lantunan azan, hayya 'alas shalah, hari-hari tidak mau berangkat pergi sholat. Sepertinya tidak yakin bahwa Allah akan memberinya pahala yang besar dengan surga yang dijanjikan.
dan dia tidak berangkat menuju sholat. Ada banyak saudara-saudara kita yang belum paham, belum mengerti, atau mereka memang mengingkari. Mereka lebih memilih tinggal di pasar, sampai sekarang masih ada di pasar para lelaki yang tetap tidak mengindahkan ada panggilan untuk pergi berangkat menuju tempat ke masjid menunaikan kewajiban ibadah Jumat. Seakan-akan mereka tidak merindukan surga dan tidak yakin akan adanya surga. Padahal summa yuhyikum, kata Allah, kita akan dibangkitkan kembali di kehidupan yang kedua. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Kehidupan pertama adalah kehidupan dunia, alam dunia. Kehidupan kedua kita akan masuk di alam barzah sebagai alam penantian, di mana kita akan menunggu di alam itu, di alam barzah itu. Dalam kesendiriannya kita menanti. Lalu kita akan masuk ke alam yang ketiga, alam akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Utsman bin Affan seorang khalifah. Kalau dia melewati TPU, kalau di kita, tempat pemakaman, menangis. Saudara yang menemaninya bertanya, tazakarul jannata wa tazakarun nar la tabki. Wahai Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau ini ingat kepada surga, ingat kepada neraka, ingat kepada siksa neraka, engkau la tabki, tidak menangis. Wa min hadza wa tabki min hadza, sedangkan engkau melihat kuburan, makam, makbarah, engkau menangis. Apa jawab Utsman? Aku teringat dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, kata Utsman. Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat pertama manusia memasuki alam akhirat. Statement kita di dunia, khususnya di Indonesia, menyebut kuburan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir. Coret itu. Karena menurut hadis tidak begitu. Kuburan itu adalah awwalu manazilil akhirah, sebagai awal pertama kali manusia memasuki alam akhirat. Fa in naja ba'dahu, jika ia selamat melewatinya, ma ba'dahu aisara, maka dia akan mudah untuk melewatinya. Jika ia selamat memasuki alam barzah, alam pertama, alam kubur itu, maka dia akan mengikutinya tahapan demi tahapan menuju alam berikutnya, akan selamat dan Allah akan mudahkan. Tetapi apabila justru dia tidak selamat, wa illam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu min, apabila tidak selamat, Utsman bin Affan menceritakan, jika seseorang tidak selamat di situ, maka dia akan dipastikan akan memperoleh siksaan yang sangat dahsyat dan berat untuk memasuki tahapan berikutnya. Nauzubillah min dzalik. Rupanya inilah yang membuat Utsman bin Affan menangis. Penyebabnya apa? Karena kita akan berada dalam kesendiriannya di alam itu. Tapi kita kebanyakan melewati TPU, tempat pemakaman, biasa saja, tidak menangis. Kita berada di tempat itu biasa saja, menunjukkan di mana letak hati kita saat kita berada di tempat pemakaman. Yang harus kita imani, kita yakini, wabil akhirati hum yuqinun, bahwa alam akhirat kita meyakininya, kuburan sebagai tempat pertama kita istirahat, tempat pertama kita memasukinya alam itu. Makanya seharusnya kita mengambil hikmah dari sikap bagaimana Utsman bin Affan di saat mengingat bahwa manusia tidak akan hidup selamanya di dunia, akan seperti orang yang sedang dalam kubur itu.
Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, apa yang diinginkan jenazah saat itu? Makanya di dalam tata cara ketika kita berada di maqbarah, di tempat pemakaman, Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza farago andupina akhahu, apabila selesai kita mengebumikan saudara kita, fala tajlisu, jangan ada yang duduk-duduk di atas makam. Fakumu, berdirilah. Kenapa? Karena setelah selesai mengebumikan dengan rapi, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, istaghfiru li ahikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kita ini. Fa innal ayyusalulahu tasbit, karena pada saat sekarang juga dua malaikat Munkar dan Nakir akan melaksanakan tugasnya di alam ini, di alam barzah ini. Setelah kita selesai, apa yang diinginkan oleh jenazah saat itu? Permohonan ampunan dan dicurah limpahkan rahmat Allah kepadanya. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ampunan dan permohonan rahmat Allah diberikan kepada jenazah. Itu yang sangat dirindukan, diharapkan. Nah, hadirin ikhwat iman rahimakumullah, tidak ada yang lain yang diinginkan jenazah. Nah, kita sebelum menjadi jenazah, karena kita pun akan menjadi mereka menyusulnya, tentu kita mengingatnya bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ditegur oleh Allah sebagai orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah di Al-Quran surah 28 ayat 28 ini. Tetapi kita senantiasa ingat bahwa hidup ini sementara, jangan terlena dengan pesona dunia, jangan terjebak dengan tipu rayu kehidupan dunia, watu jafa anid daril gurur, tipu rayu yang menjebak kita dari kehidupan dunia yang menipu, yang merajuk. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang siap mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan berikutnya, karena saudara kita sudah berlalu mendahului kita, dan kita sedang dalam tahap proses menanti, menunggu, menyusul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mentransformasi dari takut pada kematian menjadi siap kepada kematian, karena bekal-bekal kita di dunia sudah kita persiapkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayyuhal hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini khatib berpesan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 125. Syekh Mustafa Ahmad Al-Marogi menyebutkan bahwa ayat ini memberikan petunjuk untuk kita agar hendaklah kita mempersiapkan diri di dunia ini bukan untuk memanen tetapi menanam. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah untuk menerima Islam dan menjadikan petunjuknya Al-Quranul Karim, mereka yakin betul bahwa di kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah ada pada kehidupan yang kedua kali, yaitu di akhirat. Maka Syekh Ahmad Mustafa Al-Marogi menjelaskan bahwa untuk menuju dan meraih semua itu, hendaklah pertama tertanam dalam diri kita kaum muslimin umumnya. Yang pertama,
tanamkan dalam diri kita al-inabatu fi daril akhirah. Apa itu? Rindu kepada kehidupan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin ikhwati iman, kalau kita meyakini kehidupan akhirat adalah bagaikan perjalanan yang sangat panjang, maka jika besok kita mau bepergian dalam perjalanan yang sangat panjang atau lusa kita akan berangkat, apa yang akan kita persiapkan hari ini? Tentu adalah perbekalan untuk bisa mencukupinya. Maka Syekh Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa orang yang meyakini akhirat tentu dia akan hati-hati dalam kehidupannya di dunia, dan dia akan mempersiapkan bekalnya karena yakin perjalanan akhiratlah perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu maka tertanam dalam jiwa kita al-inabatu fi daril gurur, harus memiliki rasa rindu kepada kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi. Yang kedua, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwasannya untuk bisa kita meraih semua itu, maka tanamkan yang kedua dalam diri kita, yaitu watu jafa anid daril gurur, dan pelan-pelan kita menjauhkan diri dari kehidupan dunia yang mempesona, yang menjebak kita, yang kadang-kadang melenakkan kita, yang kadang kita tidak peduli atas adanya panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban, yang kadang-kadang menjebak kita karena pesona dunia begitu indah, seakan-akan dunia ini betul-betul miliknya, seakan-akan hidup hanya sekali. Watu jafa anid daril gurur, pelan-pelan kita untuk meninggalkan semua itu. Kenapa? Karena daril gurur, dunia ini hanya tipuan. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita al-istidadul maut qabla nuzulil maut. Persiapkan diri kita sebelum datangnya kematian, ajal menjemput kita. Kita yakini, perbanyak kita mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap diri kita akan dijemput dan merasakan yang namanya sakaratul maut. Oleh karena itu maka hendaklah kita memperbanyak kematian, bahwa orang kalau sedang dibopong, digotong di atas katil, seakan-akan hanya amit-amit hanya dia saja yang saat ini sedang meninggal, menjauh seperti begitu, seakan-akan bahwa dirinya tidak akan pernah. Yakini bahwa kita sedang dalam proses menunggu datangnya, seperti telah datang pada saudara kita ini yang sedang dibopong, yang sedang dikebumikan, yang sedang kita doakan. Pastikan bahwa itu ada dan kita mempersiapkannya. Al-istidadul maut, mempersiapkan dirinya. Karena dunia ini tidak kekal, dunia ini fana, yang kekal hanyalah kehidupan akhirat. Hadirin ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Al-Baqarah ayat 28 kemudian menutupnya, summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Kaum muslimin berkeyakinan bahwa Allah lah yang menggenggam, yang maha kuasa. Hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Oleh karena itu manusia hanya bisa berdoa, berikhtiar agar kehidupan ini mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja keinginan kita dan harapan senantiasa sebelum ada kematian mungkin kita akan mengalami yang namanya sakit. Sebelum ada wafat, ajal dijemput oleh Allah, kita mengalami yang namanya keluh kesah, kesulitan. Mudah-mudahan Allahumma yassirni, ya Allah mudahkanlah segala kesulitan ini, wala tu'asir, jangan kau persulit. Kesulitan diganti oleh Allah menjadi mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang sedang sakit penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, sehingga Allah yang sayang kepada kita di dunia dan Allah limpahkan rahmatnya kelak di akhirat, sehingga kita bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.